Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video konseling ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah KIE dengan dosen pengampu Bapak PT Yogi Pratama Sandi Enfarm. Sebelum dimulai video konseling, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya berusaha Densa sebagai pasien. Saya Alexandra Aurora Sitompul sebagai apoteker. Kami mengambil materi konseling tentang TBC atau tuberkulosis yang akan menjelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, jadi penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dimana bakteri ini akan menyerang di bagian paru-paru maupun di luar paru-paru. Nah, kebanyakan pasien yang mengalami TBC ini karena pola hidupnya itu yang kurang sehat dan juga kurang bersih. Untuk gejala dari penyakit TBC ini seperti batuk yang terus-terusan berlanjut, kemudian batuk berdarah, setelah itu terjadinya perubahan struktur pada paru, kemudian batuk berdahak yang dimana cairannya itu kental dan juga berwarna hijau. Nah, jadi pada penyakit ini merupakan salah satu penyakit menular yang dimana penularannya itu melalui dahak atau sekutum dari si penderita, batuk dan juga bersin. Permisi Kak. Iya, selamat makan. Silakan dulu. Saya ingin menemu selesai ini. Oke, sebentar ya Bapak, saya coba dulu. Baik Bapak, ini obat-obatannya sudah saya ambil. Sebelumnya saya akan mengecek dulu apakah ini untuk Bapak bagus. Oke, sebelumnya saya ingin tanya apakah Bapak ada alergi terhadap obat-obatan? Enggak ada. Baiklah, di sini untuk obat-obatan yang sudah saya ambil, sepertinya ini memerlukan konseling terlebih dahulu. Jadi apakah Bapak bersedia? Sebaiknya kita akan memberi ruang konseling di sebelah sana ya Bapak. Permisi. Iya Bapak, silakan duduk. Pada Bapak, perkenalkan saya Azana Aurora Sitompul selaku apoteker yang berjaga hari ini. Nah, di sini saya akan mendiskusikan terkait obat-obatan yang akan Bapak konsumsi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, nah apa yang dokter katakan mengenai pengobatan terkait penyakit Bapak ini? Tadi hasil pemeriksaannya kata dokter, saya terkena tuberkulosis BTA positif. Terus bakteri ini itu sudah tersebar di paru-paru. Lalu kata dokter, saya ini tergolong pasien yang baru terkena ini tuberkulosis yang baru. Oh iya. Kemudian apakah yang dokter katakan mengenai kegunaan obat-obatan yang diberikan? Katanya obat ini untuk mencegah, bisa mencegah untuk membunuh juga bakteri yang ada di paru-paru biar tidak menyebar ke organ lain. Jadi Bapak, apa yang dikatakan dokter mengenai cara penggunaan obat-obatan tersebut? Katanya obatnya itu harus diminum 3 kali sehari setelah makan pada pagi dan malam. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan dokter tadi itu sudah benar. Nah, jika Bapak mengalami gejala-gejala lain seperti kurang nafsu makan, mual, sakit perut, itu Bapak bisa menggunakan obat-obatan isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide itu pada malam hari sebelum tidur. Nah, apabila masih merasakan gejala tersebut, Bapak dapat mengkonsumsi obat-obatannya dengan bantuan sedikit makanan. Setelah itu, jika Bapak mengalami gejala seperti kesemutan setelah mengkonsumsi obat, itu dapat diatasi jika Bapak meminum obat pyridoxine atau vitamin B6. Nah, jika Bapak terkena demam, kemudian meriang, sakit kepala, itu Bapak bisa langsung konsultasikan dengan dokter saja. Oh begitu, jadi harus sedia sama-sama vitamin B6 ya? Ya, benar sekali Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak sendiri sudah bekerja? Sudah bekerja. Oke, saya menanyakan hal itu karena saya akan membantu Bapak untuk menyusun jadwal untuk Bapak meminum obat. Apakah ada efek samping pada obat-obat ini? Tentu jelas ada ya Bapak, karena mungkin setelah Bapak mengkonsumsi obat-obatan ini, Bapak akan merasakan gejalanya itu seperti mual, muntah, sakit perut, kemudian rasa kesemutan, nyeri otot dan sendi, kemudian pada urin itu mungkin urin Bapak akan berubah warna menjadi oranye kemerahan.
Ini efek samping itu bisa dicegah atau enggak? Bisa Bapak. Jadi untuk gejala urin yang kemerahan itu sebenarnya efek samping dari obat rifampicin. Tapi Bapak tidak perlu khawatir karena efek samping itu tidak menimbulkan bahaya apapun. Itu merupakan buangan dari obat tersebut. Nah, jika Bapak mengalami gejala seperti nyeri pada otot dan sendi, Bapak bisa menggunakan obat paracetamol sebagai peredam nyerinya bila perlu. Nah, baiklah Bapak, ini saya sudah membuatkan kartu untuk Bapak meminum obat. Jadi ini bisa Bapak letakkan di tempat yang terlihat. Contohnya itu seperti di pintu kulkas. Nah, tujuan saya membuat ini supaya untuk Bapak mematuhi meminum obat karena pada penyakit tuberkulosis ini saya takut kalau bakteri itu akan resistensi terhadap obat-obatan yang akan diberikan nanti. Baik Bu, jika saya lupa minum obat itu gimana ya Bu? Kalau untuk obat-obatan ini sendiri ya Bapak, jadi jika Bapak lupa meminum obat ini selama 1 hari saja, sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi Bapak bisa lanjutkan di keesokan harinya. Namun jika Bapak lupa meminum obat ini selama 2 hari, itu lebih baik Bapak pergi ke dokter di tempat Bapak berobat, karena itu harus dikonsultasikan kepada dokternya langsung. Untuk penyakit tuberkulosis ini menular atau enggak ya? Bapak, sebenarnya untuk penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit menular. Nah, dia itu menular melalui udara seperti terkena sekutum atau darah dari militer, kemudian batu atau bersin. Nah, jadi saran saya untuk Bapak tetap menggunakan masker di luar ataupun di dalam rumah agar orang-orang di sekitar Bapak itu tidak terkena penyakit TBC juga. Seberapa besar ya Bu peluang saya untuk sembuh dari penyakit ini? Nah, jadi jika Bapak rutin mengkonsumsi obat-obatan ini, kemudian Bapak rutin juga melakukan pemeriksaan seperti yang sudah dokter jadwalkan, itu kemungkinan besar Bapak akan sembuh. Nah, jadi obat yang saya resepkan ini adalah obat untuk selama 2 bulan. Jadi Bapak harus mengkonsumsi obat ini tanpa putus selama 2 bulan. Nah, sebelum obat ini habis, Bapak harus kembali lagi ke dokter untuk berkonsultasi terkait pengobatan selanjutnya. Alhamdulillah, saya senang kalau bisa. Baik Bapak, supaya saya yakin tidak ada informasi yang terlewatkan sedikit pun, apakah Bapak bisa mengulangi apa yang saya katakan tadi? Bisa Bu, saya itu harus minum semua tablet itu 3 kali sehari sudah makan. Lalu jika ada perubahan warna pada urin, itu tidak perlu khawatir. Terus kalau ada sakit pada otot dan sendi itu bisa minum paracetamol. Jika kalau sakit perut, nafsu makan berkurang, mual, itu bisa minum isoniazid, rifampicin, sama pyrazinamide pada malam hari sebelum tidur. Jika masih ada terasa, itu bisa ditambah dengan sedikit makanan. Terus kalau sudah mengonsumsi obat ini terasa kesemutan, itu bisa minum vitamin B6. Ya benar sekali apa yang Bapak katakan tadi. Nah, jadi kuncinya di sini adalah Bapak harus patuh dan rajin meminum obat ini dan jangan terlewatkan 1 hari pun, karena itu adalah peluang Bapak untuk dapat sembuh. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Apakah Bapak masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait penggunaan obat ini? Enggak ada. Terima kasih ya Bu untuk informasi yang diberikan. Ini sangat mencontoh saya. Ya, sama-sama. Ini memang sudah kewajiban saya sebagai apoteker. Nah, jadi ini adalah obat-obatan yang akan Bapak konsumsi selama 2 bulan ini. Dan jangan lupa pesan saya, sebelum obat-obatan ini habis, Bapak harus datang lagi ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Baik Bu. Nah, jadi obat-obatan ini bisa Bapak bayar di kasir depan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Semoga cepat sehat. Ya Bu. Baiklah, sekian video konseling dari kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan kami